Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki dan bahagia. Begini lur, perhabiban di Indonesia ini kemarin-kemarin dikatakan kalau Allah paling setelah pilpres masalah nasab akan selesai. Ini kata mereka yang menduga-duga bahwa para youtuber, para pejuang yang mempermasalahkan keabsahan nasab mereka ini dibayar, katanya seperti itu. Jadi kalau habis pilpres, karena ini hanya untuk ke pilpres, ya paling berhenti dengan sendirinya, itu kata mereka lur. Tapi nyatanya setelah pilpres malah justru semakin ramai gempuran-gempuran narasi-narasi kepada para habaib Alawi yang ada di Indonesia ini, yang selalu mengatakan bahwa dirinya adalah zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah video yang di dalamnya banyak kisah-kisah yang kalau kita dengar baru kali ini dan membuat kita ini terkaget-kaget dan miris. Ada pondok pesantren NU Tulen, ini dalam video ini semua santriwatinya diwajibkan bercadar. Nah kenapa? Karena konon pesantren ini di Jawa Barat ini sering didatangi habaib-habaib. Ketika habaib ini melihat santriwati yang cantik-cantik itu lur, mereka minta dinikahkan dengan santriwati itu. Padahal mereka sendiri doktrinnya para syarifah atau habibah ini dilarang menikah dengan orang pribumi. Nah, sementara mereka sendiri maunya enak sendiri. Jadi untuk selanjutnya bagaimana kisahnya, mari kita tonton video berikut ini. Dan terima kasih sebelumnya untuk yang punya channel, saya tulis di kolom deskripsi, ya penonton bisa berkunjung ke sana. Mari kita mulai. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Abu Yamam Al-Ghufran Al-Bantani, dan seluruh yang hadir di majlis di Padepokan Al-Batin Al-Wali. Ini kalau sepintas kelihatan Al-Batin Al-Wali. saya lewat mau ganti baterai. Iki Pak Alawi, Al-Batin Al-Wali Al-Batin Al-Wali. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Nah, kadang-kadang begini, kenapa saya plesetkan begitu, orang-orang itu zaman sekarang itu bisa diutak-atik matuk. Nanti Al-Walinya diganti Alawiyin, bisa saja mereka itu. Dia gak jauh beda dengan fenomena Torikoh Alawiyah itu kan. Kalau versi dalam kitab Manhajus Sawi ini kan dicetuskan oleh Fakih Muqaddam menurut referensi mereka. Ketika Habib Lutfi menyampaikan, ini intisab disampaikannya langsung kepada Sayyidina Ali, diistilahkan Alawiyin. Sementara yang kita tahu kalau Alawiyin ini adalah duriyah Nabi, penisbatan nama-nama duriyah Nabi yang dipakai oleh orang Syiah gitu kan. Ini jadi kita bingung juga, ini kadang-kadang mereka ini teriak Syiah. Ini ada indikasi sebenarnya. Bahkan kemarin saya baca dalam kitabnya Pak Alawi itu, yang namanya kitab Al-Ghaibah, itu ada tuh Ahmad bin Isa Pak, putra dari Al-Muhajir itu, yang katanya punya anak namanya Ubaidillah. Itu Ahmad bin Isa ini adalah perawi hadis dari Syiah ternyata, di dalam kitabnya mereka. Tapi bagaimanapun tetap mereka akan menolak hal itu. Mereka tidak mau disamakan, walaupun sebenarnya transformasi. Transformasi. Sejarah yang membuktikan. Kita beberapa hari membuka manuskrip yang jarang orang baca, jarang orang buka, termasuk surat laporannya daripada Mufti Batavia Utsman bin Yahya kepada pemerintah Belanda. Sudah dikupas oleh Ustaz Abdul Mujib. Kalau yang belum nonton mungkin bisa dilihat, dicek di YouTube, itu sudah kita sampaikan. Itu sampai ada orang yang komentar macam-macam itu. Ini yang ngomong kok orang ini lagi, nggak takut kewalat katanya. Ya nggak akan kewalat lah, wong mereka ini merebut kerajaan kita kok. Belanda itu merebut Kesultanan Banten yang ada di Sunda Kelapa.
Dulu itu luasnya Sunda Kelapa ini wilayahnya Banten, Jakarta, Bogor. Datanglah pemerintah Belanda direbut paksa, yang kemudian jadi pemerintah yang kata Mufti Batavia Usman bin Yahya disebut pemerintah yang sah. Penjajah, pendatang dibilang pemerintah yang sah sama Usman bin Yahya. Ingin melawan, merebut kembali Nusantara yang dipimpin oleh kolonial Belanda. Mufti Batavia mengeluarkan maklumat di dalam kitab Manhajul Istiqomahnya bahwa siapa saja yang melawan Belanda itu gurur, pemberontak, karena melawan pemerintah yang sah, kata Mufti Batavia. Logikanya, Nusantara ini milik siapa? Milik kita apa milik Belanda? Milik kita. Berarti yang gurur justru yang makar adalah Mufti Batavia. Itu nyata. Ini kalau saya buka banyak ini manuskrip sudah kita kantongi. Seperti yang disampaikan oleh tadi Ustaz Abdul Mujib, bahkan sampai mengatakan dia laporan kepada pemerintah Belanda, li anna masyayikhal tariqah fahiya laisat bisawab, kata dia. Guru-guru tariqah ini yang mempelopori untuk melawan Belanda, dari mulai Syekh Abdul Karim Banten sampai ke murid-muridnya, itu sesat semua. Gak ada benarnya, bahkan minal hasidin, orang yang iri dengki terhadap pemerintahan Belanda. Itu nyata. Ini saya tunjukin dulu, takutnya dikira-kira. Karena udah saya baca. Itulah kata Habib Usman bin Yahya, kalau mau lihat ada Mufti Batavia, pembela Belanda, antek Belanda. Kelihatan Pak ya? Bentar. Ini ditulis tanggal 30 Agustus tahun 1886, pasnya 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Ini ada tanda tangannya Mufti Batavia. Nah, yang ingin saya sampaikan dari beberapa kejadian, bahkan kemarin kita juga membahas tentang silsilah Thariqah Syadziliyah Alawiyah di panduannya Habib Lutfi yang Pekalongan. Di situ kan ada silsilah guru yang mana Habib Lutfi itu mengambil Syadziliyah. Dan kalau dulunya mungkin nggak ada Alawiyahnya, karena yang saya tahu itu kalau Abu Hasan Asyadzili ya Syadziliyah saja, tidak menggunakan Syadziliyah Alawiyah. Tapi kalau di dalam bukunya Habib Lutfi, kita ada di sini bukunya, itu menggunakan Thariqah Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Nah, terus kemudian Habib Lutfi ini mengambil sanadnya dari Kiai Haji As-Sayyid Al-Habib Abdul Malik. Di situ Abdul Maliknya dibin Yahyakan. Padahal kita tahu Kiai Haji Abdul Malik ini bukan bin Yahya, bukan Habib, dia orang Purwokerto, Raden. Terus ke atasnya lagi bahwa Kiai Haji Abdul Malik ini mengambil sanad Syadziliyah ini dari Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtarom. Dia orang Purbalingga lahirnya. Terkenalnya beliau di Mekah karena tinggal di Mekah. Itu juga dihabibkan. Nah, makanya kenapa kita ungkap hal ini? Karena kalau masalah silsilah, mata rantai ini akan bahaya. Ya mungkin sekarang nggak begitu bahaya, nanti anak-anak cucu kita yang nggak tahu apa-apa. Jadi memang 3 sanad itu diklaim sebagai marganya, itu yang bahaya. Padahal yang membawa Thariqah Syadziliyah itu ulama Nusantara. Ini perbuatan oknum Balawi nih lor. Kita dengan resiko yang sangat luar biasa di media sosial ini, yang macam-macam sok tahu, macam-macam dan sebagainya, yang nyerahkan begitu. Tapi demi kebenaran. Karena kalau kami prinsipnya yang disampaikan oleh Abu Yamam Al-Ghufran, kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sampai dini hari dari mereka gak ada yang cuap-cuap, gak ada yang berani tuh. Untuk melawan tesis Kiai Imad aja gak berani kok. Tuh, sampai sekarang nonsen, mereka nggak ada sama sekali. Sepi. Imam Mujib sudah menyampaikan, untuk Muhyiddin minggir dulu. Ini urusannya unik sama Bang. Nah, ini para Muhyiddin, ini bukan urusan lo. Perang dengan saudara, akhirnya yang tepuk tangan adalah mereka. Betul. Silakan mencintai. Kalau bangga monggo, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai menjadi asobiyah, fanatik buta. Bagaimana cara mengukurnya fanatik buta itu? Maka disampaikan, pernah salah satu sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, fanatik buta itu bagaimana? Apakah kita fanatik membanggakan suatu suku, membanggakan negara, keluarga, termasuk fanatik buta apa tidak? Kata Nabi, dasar fondasinya dia dikatakan fanatik buta itu ketika seseorang yang kau banggakan sudah tahu salah masih dibenarkan. Itu fanatik buta.
Harusnya para muhibbin sendiri pun bisa menyadari, oh iya kalau salah ya salah sudah. Jangan dibela-bela. Kalau masih dibela, kata Nabi, man laisa minna man da'a ila asabiyatin. Wa laisa minna man qatala asabiyatan. Kan gitu. Wa man mata ala asabiyatin, dalam surah Abu Daud. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan golonganku, bukan umatku kalau ada seseorang yang fanatik buta. Bahkan dia membela dengan kepanatikannya tersebut sampai mati pun dia membela, matinya mati jahiliyah. Dulur, dengerin dulur. Kita ini, kita wajar memang ratusan tahun kita didoktrin dengan istilah nama Ahlul Bait. Bahkan sampai ada beberapa habaib yang menyampaikan kalau di Indonesia tidak ada habaib kiamat. Kalau orang membenci Habib masuk neraka. Kalau orang membenci Habib dia haram masuk surga. Itu banyak. Ada juga yang mendoktrin bahkan keringatnya Habib dilelang 200 juta. Ini doktrin. Kalau seseorang yang sudah terdoktrin, ini yang paling bahaya, mentalitas anak bangsa rusak, akidahnya pun rusak. Mentalnya melempem. Ada yang sowan ke kita dari Pondok Peta, Tulung Agung. Salah satu dari Duriyah Kiai Abdul Jalil cerita kepada kita, maka di Pondok Peta itu di Tulung Agung, alhamdulillah, habaib gak begitu berani. Karena memang al-maghfirlah, Kiai Abdul Jalil ini pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Bagaimana wasiatnya? Dan Kiai Haji Abdul Jalil ini salah satu sesepuh ulama NU yang mendorong Gus Dur menjadi presiden. Di Pondok Peta itu, Pondok Tua, disampaikan kepada anak turunnya, nanti kalau saya sudah tidak ada, jangan terlalu dekat dengan Habib. Kalau hormat, monggo, tapi jangan berlebihan. Karena kamu tidak tahu grand desainnya para habaib. Ulama sepuh saja ngomong kayak gitu. Maka jangan salahkan, ini saya ulang-ulang, Kiai Haji Sahal Mahfud ketika Habib Lutfi mau menjadi Rois Am, mau terpilih jadi ketua Jatman, sampai dicegah oleh Kiai Haji Sahal Mahfud, bahkan sampai berani mengeluarkan uang 2M tuh supaya tidak memimpin, karena tahu ini yang terjadi. Sampai sekarang nggak ada klarifikasi tuh, padahal banyak ulama-ulama yang sudah menggugat. Contoh seperti yang sekarang yang lagi rame, tanggal 1, 2, 3 ini kan haul Sunan Ampel. Nah ini kebetulan ada saya, radionya ada. Jadi pengajian ini sebelum Haul Sunan Ampel kemarin lor, tahun 2004. 2000 nah, tahun 2024. Nah itu lor. Jadi pengajian ini kemarin sebelum Haul Sunan Ampel. Dari ulama-ulama kita ya. Termasuk nanti yang menyampaikan sejarah Wali Songo sendiri pun di sini ada Habib Abdul Qadir Al-Idrus, terus Habib Lutfi bin Yahya. Ini yang akan ngisi kemarin ini. Sama Habib Hadi ya. Tapi terus terjadi sesuatu lor, akhirnya Kiai Trudumi nggak jadi ngisi di acara call ini kan itu. kalau kita memahami yang lebih tahu sejarah tentang Wali Songo gitu kan, ini menurut kita lah, harusnya orang-orang kita yang ngisi. Makanya dari PWI, kemudian dari beberapa laskar yang sekarang lagi berjuang, dari beberapa ulama-ulama sepuh yang ada di Jawa Timur, berikan surat maklumat kepada pengurus Ampel. Akhirnya, karena kebetulan dari pengurus-pengurus Ampel ini termasuk Gus Buba ya, putra dari Gus Ubed. Beliau sangat tadim kepada Abu Yamamah Gufron, dan Abu Ya langsung memberikan komando untuk yang mengisi sejarah Wali Songo nanti di hall itu adalah Kiai Haji Khalwani. Kan gitu. Akhirnya, ini kemarin memang direncanakan Kiai Khalwani dari Berjan yang akan ngisi. Berangkat sekarang, saya kasih kendaraan ini akomodasinya. Kemarin ya berangkat terus ya. Kemarin bersama dari PWI. Habis lagi. Termasuk keluarga dalam dari Sunan Ampel. Alhamdulillah sudah sowan. Dan insya Allah nanti tanggal 2 mudah-mudahan beliau disehatkan ya Khalwani bisa hadir. Dan Abu Yamamah Gufron juga sebenarnya waktunya padat. Tanggal 2 ini ada acara di Indramayu Taufik Ijtillah. Demi marwah kita, marwah NKRI, beliau juga akan hadir. Dan sekarang itu bukan masalah kualat atau tidaknya, kebenaran yang harus diungkap, itu saja sudah. Urusan orang nanti juga begini. Saya pernah diomongin sama Abu ya begini, ya mungkin sekarang para muhibin masih, kalau ibarat kaget lah, ketika diungkap kebenaran dia kaget sehingga sikapnya kayak menjadi musuh.
Tapi kalau dia sudah meninggal, anak cucunya akan merasakan hasil perjuangan kita. Betul. Dan dia akan malu di hadapan Allah, pasti itu. Kita ini loh, walaupun kita mati dengan teriak-teriak seperti ini membela NKRI, kita senang karena yang dibela adalah orang kita. Betul. Coba kalau mereka mati-matian membela bukan orang pribumi, dan juga mereka belum tentu bisa menyelamatkan di akhirat nanti. Logikanya begitu. Mau mereka mengatasnamakan ahlul bait kek. Ada beberapa hadis Nabi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi mengenai tentang Fatimah di dalam masalah kisos. Jangankan orang lain, sekalipun itu anak saya Fatimah, kalau nyolongnya saya hukum, saya kisos. Artinya ini bertepatan dengan ayat surat Al-Isra ayat 13. Urusan masalah amal ibadahnya dia, gak ada yang dijamin surga ahlul bait itu kecuali orang yang sudah ditentukan sesuai dengan firman Allah. Ini kan nebeng. Semuanya ingin menjadi ahlul Ya, bait yang mereka seakan-akan ini dijamin masuk nebeng, surga. seolah-olah Sudah mereka ini dituntut zuriat kepada Nabi. masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ya manut-manut saja. Tadi kita sampaikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ya, di daerah Panjalu. Kita sampaikan problem yang terbesar di kita ini kurang keberkahannya. Kenapa anak kecil sampai berani sama orang tua? Ini sekarang nih kalau kita pahami, kita sadari. Artinya suhul adab. Banyak sekali. Ternyata setelah disampaikan oleh pengajian Abu Yamamah Gufron, kuncinya satu. Karena hilangnya etika kita kepada leluhur kita yang telah berjuang di Nusantara. Bagaimana tidak? Orang kita ini sekarang kalau sama habaib diinjak juga mau. Betul. Diinjak mau. Tapi kita sama orang tua sudah melawan, apalagi sama Tapi sekarang kita yang sudah no tiada. Habib-Habiban lur. Jangan disalahkan kalau banyak kejadian, problem ini terjadi macam-macam di bangsa kita, terutama anak turun kita. Karena lamun cek Sunda tema poho karena purwadaksi. Lupa kepada leluhur kita. Nah, makanya sampai kapanpun ini kan sudah mulai bosan. Biasanya ketiga kan ramainya banyak, ini paling satu orang. Mereka sudah capek. Kita sampai kapanpun gak akan pernah berhenti untuk membahas ini. Betul. Kan dulu Kita tidak akan pernah berhenti. Selesai, udah gak ada duitnya katanya selesai, ada gitu kan. Yang selesai kamu apa kita, gitu aja sudah. Orang kita ini bukan orang bayaran, bukan orang partai. Kan begitu. Yang terlihat justru mereka melempem. Kan begitu. Nah ini Allah membuktikan. Makanya benar hebat Pak Mujib ini. Pak Mujib semangat walaupun serak-serak terus gempur. Dan sebenarnya saya sepakat dengan Pak Mujib. Dalam hal ini untuk muhibbin, pendukung Habib, minggir dulu. Ini urusannya kita. Betul. Orang-orang unik khususnya gitu ya. Dengan habaib sudah. Kita urusannya dengan habaib bukan dengan muhibbin. Dengan muhibbin-muhibbinnya. Muhibbin sebaiknya minggir dulu. Biar mereka saja yang melawan kita. Seolah-olah seperti ini loh. Nah karena Abuya juga mau ngisi, ya mudah-mudahan intinya jangan berlebihan. Sebelum kita menghormati mereka, Habib-Habib itu belum tentu Rasul, belum tentu lah. Ya, ini karena yang sudah terpatri di pikiran orang, aduh Habib ini kan duriah Rasul, kalau saya nggak hormat. Betul. Sudah terdoktrin. Saya langsung dari santrinya yang cerita. Di Cimahi ada pondok pesantren NU Tulen, Cimahi Bandung. Nah suatu hari ada Di Cimahi silaturahim ke pondok tersebut. Dan anehnya itu Pak, di pondok tersebut itu santri putrinya pakai cadar. NU tapi kok pakai cadar? Akhirnya si orang yang bertamu ini bertanya, Pak Kiai, kan di sini pondoknya NU, kok pakai bercadar katanya, kok kayak Wahabi kayak Syiah. Akhirnya dijelaskan oleh kiainya, ngapunten ini, kalau ada muhibbin yang sedikit kupingnya panas gak apa-apa. Nah kata si kiai tersebut, ngapunten, memang ini perintah saya, santri-santri putri semuanya harus pakai cadar. Loh kenapa? Karena di sini sering didatangi Habib, dan setiap Habib itu kalau datang ke pesantren saya melihat santri putri minta kawin. Habib ini kalau lihat santriwati lur. Begitu. Sementara saya ini kalau nggak saya kasih gimana? Dia kan cucu Nabi. Tapi melihat kelakuannya gede juga gua katanya gitu. Akhirnya berinisiatif menjadi salah satu kewajiban pesantren di Cimahi tersebut. NU Tulen di situ. Santri putri wajib menggunakan cadar. Alasannya itu tadi. Karena setiap ada Habib yang masuk sikat santri putrinya. Begitu. Kalau nggak dikasih itu pernah dia menolak. Karena ada beberapa santri yang memang dikasihkan. Pernah sudah 2 kali 3 kali
ditolak. Aduh kasihan ini masih kecil, alasan lah bagi macam-macam begitu. Dia langsung ngancam, kamu gak takut ibadah kamu gak terima? Saya ini duriannya Rasul, nanti anak ini punya turunan saya. Padahal mereka itu mengharamkan syarifah dengan orang biasa, sementara mereka pengen bebas dengan orang lokal. Tuh, itu banyak oknumnya, bukan satu saja. Betul. Nauzubillahimin dari itu sajalah. Nanti kita sama-sama dengarkan mau itu Abuya ya. Karena udah kelamaan ini. Untuk selanjutnya dibaca dulu aja. Dan kedua monggo. Oke, demikian Lur, jelas kan. Jadi ini perjuangan ini tolong Muhyiddin minggir dulu. Ini urusan santri-santri Nusantara atau kita yang merasa Nusantara, urusannya dengan Habib ini. Soal kamu mencintai Habib itu urusan kamu, tapi biarkanlah para Habib ini menjawab apa dari protes-protes kita, tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan tuduhan-tuduhan kita selama ini yang mengatakan bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Nabi, cuma dompleng nasab supaya mendapatkan kemuliaan di Nusantara ini, membohongi anak Nusantara, mendoktrin anak Nusantara sehingga akan selamanya di bawah doktrin dan kungkungan paham-paham mereka. Begitu Lur. Jadi melihat dari ceramah ini kita semakin tambah tahu bahwa apa yang didoktrinkan mereka ini sesungguhnya hanya untuk kepentingan mereka saja, tidak ada kepentingannya untuk Nusantara Indonesia seluruhnya. Terima kasih Lur sudah bersama kita nonton video ini, semoga sehat selalu, maaf dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.